Jika kita menampakkan kaki di lintas barat Pulau Sulawesi, menyusuri jalan raya yang membela Kabupaten Polewali Mandar, pandangan kita akan tertuju pada sebuah menara tinggi menjulang yang berbentuk unik menyerupai roket. Menara itu berdiri kokoh di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian. Itulah Menara Masjid Nurul Taubah, sebuah situs spiritual, budaya, dan sejarah yang lebih karib di telinga masyarakat sebagai Masjid Imam Lapeo. Bagi masyarakat Sulawesi Barat, khususnya suku Mandar, masjid ini bukan sekedar bangunan tempat sujud. Ia adalah monumen hidup, sebuah saksi bisu dari fase transisi besar, ketika sebuah peradaban yang keras dan kelam perlahan melunak, tunduk pada pancaran hidayah Islam. Namun, untuk memahami mengapa masjid ini begitu dikeramatkan dan dicintai, kita harus memutar jam kembali ke masa lalu. Kita harus kembali ke awal abad ke-20, ke masa di mana wilayah ini masih diselimuti pekatnya tradisi jahiliyah lokal, dan menyaksikan bagaimana seorang pemuda yatim piatu mengubah takdir spiritual tanah Mandar untuk selama-lamanya. Pondasi pertama dari Masjid Nurul Taubah tidak dibangun dengan semen atau batu bata, melainkan dengan keteguhan hati seorang ulama besar bernama Kiai Haji Muhammad Tahir. Lahir pada tahun 1839 di Pambusuang. Beliau adalah sosok yang haus akan ilmu agama. Puncak spiritualitasnya ditempa melalui perjalanan panjang lintas samudra. Beliau menuntut ilmu ke berbagai pusat Islam dunia, mulai dari Mekah, Yaman, hingga ke jantung kekhalifahan Utsmaniyah di Istanbul, Turki. Perjalanan ke Istanbul inilah yang membekas mendalam pada diri Muhammad Tahir. Di sana, beliau terpesona oleh arsitektur masjid-masjid Kesultanan Turki yang megah, dengan menara-menaranya yang runcing menembus langit. Pengalaman internasional ini pula yang membuat masyarakat Mandar di kemudian hari menggelarinya dengan sebutan penuh hormat, Kane Ambol, atau kakek dari Istanbul. Ketika kembali ke tanah kelahirannya di Mandar, Kiai Haji Muhammad Tahir diangkat menjadi imam pertama di daerah Lapeo. Sejak saat itu, gelar Imam Lapeo melekat erat, menjadi nama yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Namun, tugas yang dihadapi Imam Lapeo tidaklah mudah. Lapeo pada masa itu wilayah yang keras. Praktik perjudian, sabung ayam, perampokan, serta kegemaran minum tuak adalah pemandangan sehari-hari. Disinilah perjuangan mendirikan masjid itu dimulai. Perjuangan sejarah dari Langgar Kayu menuju Masjid Jami. Sejarah fisik Masjid Nurul Taubah terbagi dalam dua fase krusial. Fase pertama dimulai sekitar tahun 1902 hingga 1906. Sadar bahwa beliau membutuhkan pusat gerakan untuk merangkul masyarakat, Imam Lapeo menginisiasi pembangunan sebuah langgar atau surau kayu yang sangat sederhana. Di surau kecil inilah, dengan sabar dan tanpa kekerasan, Imam Lapeo mulai mengajar anak-anak mengaji dan mengajak para orang dewasa untuk sholat berjamaah. Lambat laun, surau kecil itu tidak lagi mampu menampung gelombang masyarakat yang ingin belajar agama. Maka masuklah fase kedua pada tahun 1906. Imam Lapeo
membulatkan tekad untuk merombak surau tersebut menjadi sebuah masjid jami yang permanen dan besar. Proses pembangunan ini memakan waktu selama 10 tahun hingga akhirnya rampung dan berfungsi penuh pada tahun 1916. Pembangunan ini adalah potret nyata dari air mata, keringat, dan keikhlasan. Pada masa itu, kondisi ekonomi masyarakat sangat terbatas. Demi memastikan pembangunan masjid tidak terhenti, Imam Lapeo rela mengorbankan harta pribadinya. Bahkan dalam berbagai catatan sejarah lokal disebutkan bahwa beliau harus berutang ke berbagai pihak dan saudagar demi membeli bahan-bahan bangunan yang berkualitas. Bersama masyarakat yang bergotong royong mengangkut batu dan kayu, masjid itu akhirnya berdiri tegak sebagai pusat peradaban baru. Filosofi nama cahaya di tengah kegelapan. Pada awal berdirinya, tempat ibadah ini sempat disebut masyarakat sebagai Masjid Jami Lapeo. Namun, Imam Lapeo kemudian menetapkan nama resmi yang syarat akan makna filosofis dan historis, yaitu Masjid Nurut Taubah. Secara harfiah, Nurut Taubah berarti cahaya tobat. Nama ini bukan sekedar rangkaian kata indah, melainkan sebuah prasasti sejarah atas transformasi sosial yang terjadi di Lapeo. Masjid ini dinamai demikian karena menjadi tempat bersatunya para pelaku maksiat yang memutuskan untuk berhijrah. Para penjudi, penyabu ayam, dan pemabuk yang dahulunya ditakuti satu persatu mengetuk pintu masjid, menjatuhkan lutut mereka di lantai masjid dan memohon ampunan Allah di bawah bimbingan Imam Lapeo. Masjid Nurut Taubah menjadi mercusuar yang memancarkan cahaya pengampunan. Imam Lapeo berhasil membuktikan bahwa dakwah Islam yang sejati adalah dakwah yang merangkul, bukan memukul. Dakwah yang mengajak, bukan mengejek. Kehadiran masjid ini mengubah wajah Lapeo dari daerah yang rawan kejahatan menjadi daerah yang religius dan penuh ketentraman. Arsitektur dan kisah karama Menara Istanbul dan jejak keajaibannya. Secara daya tarik utama Masjid Nurut Taubah yang langsung memikat mata dunia adalah menaranya. Berbeda dengan masjid-masjid tradisional Nusantara pada zaman itu yang cenderung mengadopsi atap tumpang atau joglo, Imam Lapeo membangun menara dengan gaya arsitektur Istanbul, Turki. Menara ini ramping, tidak menjulang dan berujung lancip. Ini adalah menara masjid modern pertama yang pernah dibangun di sepanjang pesisir Tanah Mandar, menjadikannya simbol kemajuan peradaban Islam di Sulawesi Barat pada awal abad ke-20. Selain keunikan arsitekturnya, sejarah masjid ini juga tidak bisa dipisahkan dari kisah-kisah karama atau kelebihan luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada Imam Lapeo. Di kalangan masyarakat Mandar terdapat kisah tutur yang diwariskan turun-temurun mengenai pembangunan menara ini. Konon, sewaktu proses pembangunan atau pasca pembangunan terjadi,
Gempa bumi hebat dan angin kencang yang membuat menara tinggi tersebut menjadi miring dan nyaris tumbang menimpa bangunan di bawahnya. Masyarakat dicekam ketakutan. Namun, dalam ketenangan seorang waliullah, Imam Lapeo berdiri di kaki menara, memanjatkan doa dengan penuh kekhusyukan kepada Sang Pencipta. Lalu dengan izin Allah, menara tersebut perlahan kembali tegak lurus seperti sedia kala. Kisah ini terlepas dari sifatnya sebagai tradisi lisan, memperkuat ikatan emosional dan rasa hormat yang mendalam dari masyarakat masjid ini. Warisan yang tak pernah padam. Waktu terus berjalan, zaman pun berganti. Pada tahun 1952, Kyai Haji Imam Muhammad Tahir atau disebut dengan Imam Lapeo menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nurul Taubah, tepat di samping bangunan yang beliau dirikan dengan darah dan air mata tersebut. Hingga hari ini, Masjid Nurul Taubah terus berdiri kokoh meskipun bangunan utamanya telah mengalami beberapa kali renovasi dan pemugaran demi keselamatan jamaah, terutama setelah beberapa kali diguncang gempa besar yang melanda Sulawesi Barat. Beberapa elemen asli peninggalan Imam Lapeo tetap dijaga dan sangat ketat. Mihrab tempat beliau mengimami sholat, pintu gerbang kuno dan menara ikonik bergaya Istanbul tetap berdiri tegak, merawat memori kolektif umat. Kini setiap harinya ratusan hingga ribuan peziarah dari berbagai penjuru Sulawesi, bahkan dari luar pulau, datang silih berganti. Mereka datang untuk melaksanakan sholat, berziarah ke makam sang imam, dan menyerap kembali energi spiritual dari tempat ini. Masjid Nurul Taubah Imam Lapeo telah melampaui fungsinya sebagai tempat ibadah. Ia adalah monumen sejarah, simbol kemenangan dakwah yang santun dan mengingat abadi bagi kita semua, bahwa sepekat apapun kegelapan masa lalu seseorang, pintu tobat dan pancaran cahayanya akan selalu terbuka lebar bagi mereka yang mau melangkah menuju rumahnya.